Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'du. Yang sama kita muliakan Syekhuna wa murabbuna Al-Habib Haikal bin Husain Al-Idrus. Yang sama kita muliakan guru kita bersama, orang tua kita bersama, Syekhuna wa murabbuna Syekh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ja'far Saghir. Yang sama kita muliakan guru kita bersama, guru saya Al-Ustadz Muhammad Kamal Mubarak. Yang sama kita muliakan guru kita, guru saya Al-Ustadz Muhammad Saiful Amri wa jami'ul asatid wal ulama wal fudala. Kita doakan semuanya mereka Allah jadikan mafatih lil khair, maghaliq lisyar. Amin. Allah mudahkan segala hajatnya, sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Yang sama kita muliakan Bapak Ibu, para wali santri yang kita cintai, adik-adik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih tahan Bu? Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah saudara, kita doa dalam majelis yang mulia ini, majelis yang agung. Berdasarkan kalamnya Rasulullah, doa-doa orang yang duduk dalam majlis semisal ini diijabah Allah. Maka kita banyak doa minta kepada Allah dengan berkahnya para habaib, berkahnya para asatir, para ulama, berkahnya talabatul ilm, berkahnya orang-orang yang niat baik, niat mulia, duduk dalam perkara yang baik dan mulia. Dengan segala macam kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah hadirkan kita dalam tempat yang mulia ini, kita minta kepada Allah, ya Allah, Kau tahu segala hajat kami, ya Allah. Kau tahu dalam setiap isi hati-hati kami, ya Allah. Pandang semua itu, ya Allah. Ijabah doa dan permintaan kami, ya Allah. Semua dari kami yang punya hajat, tunaikan hajat kami, ya Allah. Yang punya cita-cita, tunaikan cita-cita kami, ya Allah. Berikan kami rizki yang halal. Jadikan seluruh rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami salihin, salihat. Berikan kami rizki yang halal. Bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah begitu banyak pesan yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Anda dari awal pikir saya rasanya sudah cukup. Ini kan jamnya jam makan ini Bapak Ibu. Anda tahu Bapak Ibu lapar dan Anda pun lebih lapar. Maka aku sempatkan tadi makan 2 potong kue itu. Lapar, jom lapar ya.
Tapi laparnya perut kita memangnya gratis dalam pandangan Allah. Kan Allah lihat perut kita ini lapar. Kan Allah lihat mata kita ini mengantuk, butuh kepada istirahat. Kan Allah tahu kita duduk berjam-jam di tempat ini. Memangnya itu gratis? Tidak ada yang gratis. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Apa yang kau lakukan dari perkara-perkara yang baik, kalau Allah akan tunjukkan semua kebaikan yang kau lakukan, dan Allah akan balas semua kebaikan yang kau lakukan dengan segala macam kebaikan-kebaikan, bahkan kebaikan yang tidak pernah terbayang dalam benak akal. Takbir! Takbir! Maka kita bersyukur kepada Allah di akhir-akhir waktu-waktu yang bersisa, waktu yang sangat singkat ini, yang sederhana, kita berharap apa yang kita lakukan hari ini membuat Sayyiduna wa Maulana Muhammad tersenyum. Kita dari awal bersalawat kepada Rasulullah, ada tim grup salawat yang penuh dengan semangat. Subhanallah. Diajarkan di pondok pesantren agar kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan akhlaknya Sayyiduna Maulana Muhammad. Kita diajarkan akhlak, diajarkan adab. Ini kemuliaan yang besar, saudara. Kebesarannya, kehebatannya, kemahalannya, keagungannya, keistimewaannya bukan hanya kelak kita rasakan di dunia, sampai kemuliaan itu kita rasakan sampai kepada alam kubur, padang mahsyar, sirat. Bahkan ini merupakan sebuah jalan besar kita kelak dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sudah banyak disampaikan oleh ulama-ulama ini, orang-orang hebat, orang-orang mulia ini. Ini adalah tamu-tamunya Rasulullah. Marhaban biwasiyati Rasulillah. Maka banyak para ulama kita ketika datang santri dia mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang santrinya Rasulullah. Para asatidz, para ulama sesungguhnya hakikatnya mendidik santri-santrinya Rasulullah. Maka para guru-guru kita mengajarkan, para habib kita mengajar, ketika kau didik santrimu, kau didik anak-anak didik, hakikatnya itu adalah murid-murid gurumu. Kau berkhidmat kepada gurumu untuk mengajarkan mereka kenal dengan Allah, untuk mengajarkan mereka kenal dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Amin ya rabbal. Bu, masih hidup? Ini subhanallah, luar senang kita lihatnya begini. Memang apa sih untungnya? Wah, di Ustaz Jabir bilang, Ustaz, untuk santri macamnya sudah cukup. Tinggal nasihat kami yang tua-tua, orang tua ini. Apa sih kehebatan yang Allah berikan kepada mereka? Bahkan kehebat tuh ngalir ke kita dengan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Allah sebutkan Jannatu Aden. Allah siapkan itu sorga-sorga Aden. Waman salaha. Siapa yang masuk ke dalamnya? Orang-orang yang baik, para penghafal Al-Quran, para ulama, orang-orang zolihin, orang-orang mulia. Bukan saja mereka yang kelak dimasukkan ke dalam surga kata Allah, bahkan mereka membawa keturunan min abaihim, bahkan mereka membawa bapak-bapak mereka kata Allah. Coba itu apa sambungannya? Jannatu adin yadkhuluha, ayo yadkhuluha, woi bangun takbir, bu takbir. Ini matanya tinggal putihnya ya. Jangan bulan aku ceramah sini berapi-api, di situ berair-air ngeces. Jannatu adn, itu sorga-sorga Aden kata Allah, yadkhulunaha, dimasukkan ke dalamnya. Wa man salaha, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Terus min abaihim, bapak ibu, dengan sebab mereka kelak bapak ibu pun dimasukkan ke dalam surga Allah. Alhamdulillah. Bukan hanya bapak-bapak mereka,
wa min azwadihim, bahkan Allah masukkan istri-istri mereka. Maka beruntunglah yang menikah dengan orang-orang seperti ini. Itu tadi cerita Habib Haikal. Habib Haikal ini pernah kami satu halqah di Tarim. Dulu beliau belajar di madrasahnya Al-Habib Muhammad Al-Laqas di Quraidah. Saya juga pernah berkunjung ke pondok beliau. Sebelum pulang, subhanallah, kami satu halqah di Darul Mustafa. Beliau cerita Habib Kazim tadi. Hebatnya Habib Kazim, ulama besar muhaddits. Pernah Anda belajar kitabnya Anatul Talibin dengan beliau. Itu hebatnya gimana Bapak Ibu? Subhanallah. Satu hari beliau datangi Habib Ali Masyhur, saudara kandungnya Habib Umar, Mufti Tarim, Syekhul Masyahid. Komisi fatwanya di Tarim, gurunya para ulama. Datang Habib Kazim masih muda, ingin melamar anak kandungnya Habib Ali Masyhur. Kata Habib Ali Masyhur, habis Al-Quran. Kau hafal Quran dah? Belum ya Habib. Dah, kau hafal nanti kalau sudah hafal datang kau. 3 bulan berikutnya datang Habib Kazim dalam kisah. Udah kau hafal Quran? Kata Habib Ali Masyhur. Sudah ya Habib. Dinikahkanlah Habib Kazim sama anak kandungnya Habib Masyhur. Habib Ali Masyhur itu saudara kandungnya Habib Umar bin Hafiz. 3 bulan. Jadi kalau ada anak ibu yang ingin lamar tanya, hafal Quran kau? Tapi kalau aku yang nanya jangan ditanya, hafal Quran Ustaz? Gak usah. Karena aku tak hafal Quran. Tak lulus testing kalau begitu kan. Subhanallah, luar biasa. Kita perlu juga kisah-kisah orang solihin. Ini kita dengar, kita ceritakan. Kita hebat dengar kisah-kisah mereka, bagaimana mereka nuntut ilmu. Habib Kazim orangnya masih hidup sekarang, 3 bulan hafal Al-Quran. Anak pernah belajar kitab I'anatul Talibin dengan satu hadir dalam satu masjid. Kami kebetulan cerita bab Jumat ketiga itu. Anak tanya dengan Habib Kazim di Masjid Ahlul Giza, ya Habib, indana ba'dul mazajid, indana ba'da sholatil zuhur, ba'da sholat Jumat, sholatul zuhur. Iya Habib, di kampung kami sebagian daerah di Indonesia itu ada sebagian wilayah setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur. Kalau ketika itu Habib Kazim kadang fahaulai minal fuqaha, itu orang-orang yang hebat paham agama, ahli fikih. Di sini ada sholat zuhur, ada sholat Jumat. Jadi yang kalian amalkan, yang kalian buat sini para santri bukan perkara yang baru, sudah dibahas ribuan tahun terdahulu. Kalau tidak sempurna persyaratan sholat Jumat nanti dibahas sama guru-gurunya, maka hendaklah mereka sholat zuhur setelah sholat Jumat. Kita tanya sama Habib Kazim, fahaulai minal fuqaha. Kata beliau itu memang orang-orang ahli fikih, mereka faham aturan syariat. Kata Habib Kazim. Takbir. Luar biasa. Kalau kita bicara ulama-ulama, ya Allah, tadi Habib cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Bu, Pak, 10 tahun belum menghafal Al-Muwatta Imam Malik. Al-Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Abu Khalid, Muslim bin Khalid. Ulama besar, guru beliau. Kata guru beliau, ya Syafi'i, ketika umur 15 tahun, sekarang kau berfatwa. Jadi Darul Iftah itu di tangan Imam Syafi'i dalam usia 15 tahun. Ya Allah, hebatnya orang-orang begitu ya. Begitu ini nambah semangat ini. Ada nama Ibnu Hajar Al-Haytami, tadi cerita susah perlu juga kita dengar cerita orang susah. Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan dalam tarikh, beliau kita belajar di Azhar, beliau belajar di Mesir selama 4 tahun. Subhanallah. Kata beliau, 4 tahun aku di Mesir tak pernah aku makan daging sekalipun, kecuali sekali ada orang undang makan ke rumahnya. Jadi kita santri biasa tidak makan daging. Kalau makan daging karena diundang, biasa kita begitu. Maka seringlah Bapak Ibu undang-undang makan, tapi susah kalau diundang makan, antar aja dagingnya kemari. Takbir. Hebat ini. Satu hari disebutkan dalam tarikh, kawan karibnya Imam Syafi'i, namanya Syekh Al-Imam Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabbal.
Disebutkan dalam riwayat, aku teman dekat Imam Syafi'i. Bahkan ini beliau pernah jadi muadzinnya Masjid Amr bin As di Mesir. Di Mesir ada nama masjid Amr bin As. Kawan karib, kawan dekatnya Imam Syafi'i katakan, ma ra'aitu Syafi'i akilan binahar. Aku nggak pernah lihat, sekali aja lihat Imam Syafi'i makan, nggak pernah kulihat. Kalau kita kan asal jumpa makan, asal kita tengok jumpa makan kan. Kita tengok di kamar makan lagi, jumpa di warung makan juga, jumpa di masjid bawa snack lagi. Kata gurunya Imam Syafi'i, kawan sahabat karibnya Imam Syafi'i, ma ra'aitu Syafi'i akilan binahar. Nggak pernah tengok Imam Syafi'i makan di waktu siang, wana iman bilail, dan nggak pernah pula aku tengok Imam Syafi'i tidur di waktu malam. Nggak pernah tidur, awak tidur, zikir tidur, wirid tidur, ngaji tidur, pengajian tidur, yang makan aja kita nggak tidur. Ngapain Imam Syafi'i? Disyighali bil tasnif. Kata kawan beliau, sibuk ngarang. Baca kitab, nulis. Ngarang, baca kitab, nulis. Maka kita berjuang, Bapak Ibu, pastikan anak kita jadi ulama. Apa yang ibu lakukan hari ini memondokkan anak merupakan sebuah hal yang luar biasa, yang indah dan sesuai dengan keinginan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nanti mereka yang akan membawa kita dalam kapal kemuliaan, dihantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzurriyyatin, bahkan keturunan orang saleh semacam ini kelak, kata Allah Jalla Jalaluhu, mereka akan gendong bawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kemuliaan yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita buat, yang kita lakukan, pastikan adalah perbuatan yang punya nilai sampai kepada alam akhirat. Apa saja yang tidak punya nilai sampai kepada alam akhirat, tidak ada manfaat sampai kehidupan setelah datangnya mati, segera hentikan Bapak Ibu, karena semua itu kelak akan membuat kita akan menyesal ketika ketemu Allah Jalla Jalaluhu. Di sini tadi cerita kurban, Masya Allah, luar biasa ya. Kurban, berjuang kita hari ini, jangan nih tahun yang terakhir buat kita. Yang punya rezeki usahakan berkurban. Kalau mampu motong sendiri, sunnah motong sendiri. Kalau perempuan, laki-laki yang motong. Kalau laki-laki, sunnah motong sendiri kalau mampu. Tapi kalau tak mampu, serahkan sama orang yang mampu. Karena banyak orang anggarjos, wah ini sunnah motong sendiri. Terakhir dia motong, keluar darah hewan tuh, dia pun tak nengok darah, dia pingsan. Lembu tak mati, dia pula setengah mati. Begitu. Dan jembeli pun harus pakai syariat, ada aturan syariat, harus putus 2 saluran, saluran pernapasan, saluran makanan. Banyak orang hanggar berani motong tapi tak tahu aturan motong. Terakhir disembelihnya hewan itu tak putus satu bagian pernapasan. Setelah selesai disembelih, bangkit lembu itu. Kok tak mati? Kata orang kampung, ada jinnya lembu ini katanya. Bukan ada jinnya, tak putus saluran itu. Ini perlu diingatkan, anak ceramah gak lama, udah mau zuhur, ku tengok, oh, udah lapar. Apalagi kesunan kita perlulah cerita kurban sedikit macam tadi sudah lengkap, santri sudah oke, wali sudah, cerita kurban macamnya kita penting ini. Ya, apalagi yang disunahkan, sunnah menghadiri penyembelihan. Ibu-ibu yang kurban, bapak-bapak kurban, sunnah hadiri penyembelihan. Cuman ibu-ibu pakai pakaian yang bagus, yang nutup aurat. Ini sekarang banyak orang menghadiri penyembelihan kurban pakaian tak bagus, tak menutup aurat, sampai terganggu tukang sembelih itu. Dipotong, salah potong, pikir leher rupanya kaki. Karena banyak perempuan tak tutup aurat dengan baik. Berjuang, jaga. Dimanapun kita berada, pastikan apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang diinginkan Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hebat ini kelak jalan kita masuk. Ana ingin sampaikan satu hadis. Setelah selesai hadis ini, kita akan tutup majelis ini. Sudah jam berapa, Ustaz? 12. Kan bingung kita, anak pun mau ceramah bingung dari mana mau mulai. Ini udah habis waktunya.
ini sudah, sini. Tapi paling tidak satu hadis Rasul yang membuat kita nambah semangat. Bahwa apa yang kita lakukan, perjuangan susah kita, payah kita, berkorban untuk anak-anak kita, ibu sekalian, ini kelak yang akan menolong kita. Satu hadis disebutkan dalam Majmu'ul Bahrain, ada satu orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Udah mau dilempar ke dalam neraka, Allah bilang kepada malaikat Jibril, ya Jibril, salhu ya Jibril, hal jalasa ala majlis alim di dunia. Pernah nggak orang itu duduk dengan orang alim di dunia? Maka ketika itu malaikat Jibril tanya kepada orang itu, hal jalasa ala majlis alim di dunia. Pernah nggak kau duduk dengan orang-orang alim di dunia? Duduk nama majelisnya orang alim. Orang itu menjawab, la, tidak pernah. Kemudian tanya dulu lagi ya Jibril, kata Allah, hal ahabba aliman fid dunya, apakah orang itu pernah cinta dengan orang alim di dunia? Wa idza habba aliman fid dunya adkhilhul jannah bi syafaati. Kalau orang itu pernah cinta dengan orang alim di dunia, masukkan orang itu ke dalam surga dengan sebab syafaatnya orang alim itu. Maka malaikat Jibril kita gitu mengatakan, al ahbabta aliman fid dunya, pernah nggak kau cinta dengan orang alim di dunia? Orang itu mengatakan tidak pernah. Salhu ya Jibril, hal jalasa ala ma'idatin wa fiha alim, pernah nggak orang itu makan bareng dengan orang alim? Wa idza jalasa ala ma'idatin wa fihi alim wa fiha alim adkhilhul jannah bi syafaatih. Kalau pernah orang itu makan bareng dengan orang alim, kata Allah kepada malaikat Jibril, masukkan orang itu ke dalam surga dengan sebab dia pernah makan dengan orang alim. Yoro, rupanya makan sama orang alim itu jalan surga. Maka sering makan sama orang alim. Ini kadang pelit kali. Kasih, ndak mesti. Pokok di mana ada orang alim. Walaupun makan tak mesti harus makan lah. Segala apa yang bisa memudahkan dia makasih, mudahkan. Kita yang dapatkan manfaat dari kemuliaan ini. Ditanya sama mereka, hal jalas ta'ala ma'idan wa fi'al, pernah nggak kau makan bareng dengan orang alim? Kata orang itu nggak pernah. Orang dia biasa makannya di kafe, gimana mau makan sama orang alim? Salhu ya Jibril, tanya dulu orang itu ya Jibril, an ismihi wa ismi abaih, idza wafaqa ismu Ismail adkhilhul jannah bi syafaati. Oh ya Jibril, tanya dulu orang itu, kalau lah tadi misalnya dia tak pernah duduk dengan majelis orang alim, tidak pernah cinta dengan orang alim, nggak pernah makan dengan orang alim, tanya dulu ya Jibril, apakah nama orang itu sama dengan nama orang alim? Oh, rupanya nama itu ada ukuran juga rupanya. Tanya. Ditanya sama malaikat Jibril, ismak manis, nama kau siapa? Siapa nama kau? Disebutkan dalam itu riwayat, ternyata nama orang itu tidak sama dengan nama orang alim. Tidak ada nama orang alim dengan nama dia. Mungkin Joni namanya mungkin. Karena tidak ada, kita lihat dalam kitab Joni radhiyallahu taala, tidak ada. Joni mungkin. Ini Masya Allah, Ustaz Ja'far, Muhammad Ja'far Saghir, Muhammad Kamal Mubarak, Muhammad Syafiq, Ustaz, nama Ustaz? Muhammad juga, Muhammad Saiful Amri, kalau tak ada aku tambahin. Ada Muhammad Sya'ban Siregar. Bagus bikin nama macam itu. Ya. Makanya sunnah juga dalam syariat, orang nama tidak bagus diganti jadi bagus. Jadi ibu-ibu yang punya anak baru masuk si nama tak bagus, minta sama guru-guru kita agar namanya diganti jadi bagus. Minta. Ditanya, namanya pun tak sama dengan nama orang alim, kata malaikat Jibril, gawat ini orang pasti neraka. Ya Jibril, adkhilhul jannah. Ya Jibril, masukkan orang itu ke dalam surga. Heran malaikat Jibril, heran. Udahlah, sami'na wa ta'na, bawa itu orang ke depan pintu surga, jumpa dengan malaikat Ridwan. Ya malaikat Ridwan, perintah Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Itu malaikat Ridwan juga ingin bertanya dengan malaikat Jibril, agak segen. Ini kenapa buat? Apa pula alasan orang ini masukkan ke dalam surga? Udah masukkan ke dalam surga.
Selesai dimasukkan ke dalam surga, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, atadri lima amartuka bidukhalihil jannah. Ya Jibril, tahu enggak kau kenapa aku perintahkan kepadamu agar orang ini dimasukkan ke dalam surga? Allahu a'lamu bihali abdi. Kau lebih tahu ya Allah tentang kondisi hamba-Nya. Innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan. Innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka ar-rajul yuhibbu 'aliman. Kata malaikat Jibril, kata Allah kepada malaikat Jibril, itu orang itu, kata Allah kepada malaikat Jibril, ketika di dunia dia pernah cinta dengan orang alim, kebetulan orang alim yang dia cintai, kebetulan itu orang pernah cinta kepada seseorang, kebetulan orang yang dia cintai itu cinta kepada orang alim, bukan langsung cinta kepada orang alim. Orang yang dia cintai itu kebetulan cinta pula dengan orang alim. Dengan sebab itulah ya Jibril, ku perintahkan kepadamu agar dia dimasukkan ke dalam sorga, karena dia cinta kepada orang yang cinta kepada orang alim. Takbir! Bu, kira-kira kalau nanti Denny jadi orang alim, yang pertama dibawanya dalam surga itu siapa kira-kira? Ibu kan? Pastikan Bu, pastikan Denny nanti jadi orang alim. Ini kan masih putih bersih. Ibu mau jadikan apa? Bisa, bisa mau jadikan apa. Sekarang masih putih bersih, diisi di pondok pesantren. Nggak usah khawatir tentang makan, nggak usah khawatir. Nanti Riko hidup Riko gimana? Mangan opo? Nggak usah. Dulu guru kami pernah bilang, ketika Anda di Yaman, ada ketika waktu asar, datang seorang ulama ke Tarif, jumpa dengan Sayyidil Habib Umar. Biasa memang Habib Umar kalau datang ulama disuruh takalam, ayo ya Syekh, bagian nasihat minna, tolonglah kasih nasihat ke kita. Itu pada saat anak hadir ketika itu waktu asar kalau saya tidak silap. Diri satu ulama, ya tulab, aratumut tabib. Tadi dokter cerita, dokter Ustaz Ja'far, aratumut tabib. Aratumut tabib, tahu nggak kalian dokter? Dokter kata beliau, daiman yab'atun nadam wal baul wal qadira. Itu dokter hari-hari bahas kencing, bahas darah, bahas beol. Dengan sebab dia bahas itu, Allah berikan rezeki kepada mereka. Wa kaifa idza bahatum daiman al-qulub. Kata ulama tadi, para santri, kalau dokter ngurus kencing, ngurus darah, ngurus beol itu dapat rezeki, bagaimana kalau sekiranya kalian mengurus hati kalian? Apakah tidak lebih layak, kata ulama itu, rezeki itu datang kepada kalian? Bu, apakah tidak lebih layak rezeki datang kepada orang yang habis hidupnya, perasaannya, jiwanya, raganya, bahkan hartanya untuk ngurusi sebuah makhluk Allah, salah satu indera, salah satu bahan dari tubuh kita yang termulia, hati. Apakah tidak lebih layak kalau orang ngurusi darah dapat rezeki, ngurusi kencing dapat rezeki? Apakah tidak lebih layak rezeki itu datang, kita sibukkan, kita ngurusi hati, bersih dari kemunafikan, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kesombongan, penyakit hati bersih, tumbuh penyakit akhlak yang diajarkan Rasulullah. Masa kita tidak yakin ngurusi kencing dapat rezeki, masa ngurusi hati tak dapat rezeki? Anda usah khawatir Ibu, Anda cerita pengalaman nih, Anda cerita pengalaman. Kalau cerita susah kami usah dulu cerita. Anda ketika berangkat umroh dari Yaman, se-Indonesia kurasa sejagat raya ini, aku berangkat umroh dari Yaman, berangkat naik bus ke Mekah, dipegang duit di kantong 150.000 rupiah. Sejagat raya cuma aku kurasa. Orang kalau umroh kan duitnya banyak-banyak, sepatu baru, baju baru, tas baru, semua serba baru. Kita santri, kita bayar tiket, bayar ini, sisa 150.000 rupiah. Itu mau pulang lagi pula, langsung pulang dari Mekah, pulang ke Indonesia. Ya Allah, kok cerita suruh cerita, memang hidupnya nyantri itu indahnya di susah. Kalau tak ada susahnya tak ada indah. Ibu nggak usah khawatir Bu,
Ini kelak 20 tahun ke depan mereka lah yang akan menyejukkan mata dan hati kita. Bukan sekarang belum. Memang buandalnya itu yang sekarang. Makanya di pesantren kita para asli harus sabar. Bandalnya santri itu di pesantren. Kalau udah baik dipakai sama orang nanti. Iya Ustaz kan? Kalau udah jadi orang dipakai orang, diminta direbuti sama orang. Tempat akulah Ustaz, isilah di pesantrenku, isilah majelisku. Ya Pak Ustaz di kampung lah, kamilah Pak Ustaz. Memang bandalnya di pesantren. Nanti udah jadi diambil orang. Maka ibu tadi kalau cerita Ustaz Ja'far keras, itu kurang keras sebenarnya. Lebih keras lagi seharusnya. Memang begitu. Oh, beratlah memang. Tapi insya Allah nanti jadi. Ingat 20 tahun. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 3 Juli 2022. Tambah 20 tahun berapa? 2040. Kau tengok nanti tahun 2044 jadi apa manusia ini? Jadi yang menyenangkan, membahagiakan, menyunyukkan. Dia yang doa nanti. Rabbighfirli waliwalidayya. Pas kita mati meregang nyawa, dia Allahu Akbar. Yang nggak mondok itu lah kita datang Pak Ustaz. Ada apa? Ustaz lah yang imami sholat mama kami. Kau lah. Enggak, kami ngambil berkah. Kalau berkah kau tak tahu, kau bilang ngambil berkah. Betul nggak itu? Ini yang kelak yang nolong kita. Ini. Aku pernah cerita dulu. Ini cerita fakta, bukan hayalan, bukan dongeng. Masih mondok. Aku ingat masih kelas 5 di Darussalam. Ada orang di kampung kami cerita langsung depanku. Tak ada malunya. Nanti kayak mana lah hidupnya ini? Aku kelas 5 ketika itu. Kayak mana nanti hidupnya? Oh kelas 4. Kayak mana nanti hidupnya? Oh kelas 5. Aku ingat kelas 5. Itulah kenangan. Itulah enaknya kenangan. Ini yang tak pondok tak bisa cerita gitu. 4, 5, 5. Udahlah 4 atau 5 susah kali itu. Kayak mana deh? Karena aku ingat dia bilang tuh ketika ayahku meninggal dunia. Dulu ayahku meninggal dunia yang ngasih kabar pertama Ustadz Ahmad Rosidan. Sekarang buka pesantren di Pelambayan, Riau sana. Kami dulu nggak boleh pakai handphone. Aku tak pakai handphone. Banyak aku tahu kawanku pakai handphone. Aku tak pakai handphone. Bukan bangga diri, memang begitu. Wah, kita kan santri tahu kita yang pakai handphone siapa. Sembunyi-sembunyi. Tahu kita. Aku tak pakai handphone. Pas meninggal ayah hantar dikabari guru kita. Syahban, apa Ustaz? Oh, aku ingat lagi membuka ganjal kusen pintu Ustaz Kamal Mubarak. Ustaz Kamal ini dulu kan pas dibangun rumah di pesantren Ustaz. Aku lagi membukai ganjal kusen. Kalau kusen dipasang kan diganjal-ganjal apa? Sokong ya. Lagi buka itu aku datang Ustaz Ahmad Rosidan. Syahban kemarin. Ya Ustaz. Masih kelas 5 itu. Kau jangan nangis ya. Ada apa Ustaz? Ayahmu meninggal. Kelas 5 aku meninggal ayahku. Allah ampunkan dosanya. Amin. Dan Allah ampunkan semua dosa ibu ayah anda kita. Amin. Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, guru-guru kita, dan seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kata orang itu nanti jadi apalah hidupnya. Sekarang aku masih ingat itu orang, mukanya masih ingat, gayanya pun masih ingat, rumahnya pun aku tahu. Tapi nggak tahu sekarang. Dulu nggak tahu tahun berapa kira-kira. Masih kelas 5 di pesantren. Tahun 2022 sekarang. Yang katanya ini nanti hidupnya gimana? Sudah 14 kali aku umroh. Banyak ngasih tahu dia. 14 kali aku umroh. Umroh pertama naik bus dari Yaman ke Mekah. Naik bus, keren kali berjalan antar negara. Antar provinsi aja bangga kali kita viralkan. Iya aku ke Pekanbaru ya. Ini antar negara wah. Biar aja angek lihat. Serius ini. Tapi tengok sekarang tahun 2022.
Dulu sebelum corona anak rutin 2 bulan sekali ke Kuala Lumpur. 2 bulan sekali ke Kuala Lumpur, tausiah di Kuala Lumpur. Maka orang yang pertama berimpak emas orang Kuala Lumpur untuk pesantren Mahabbatur Rasul. Selesai pengajian, dia datang seorang ibu-ibu. Ustaz, kuberikan cincin ini untuk pembangunan pondok pesantren. Wah, si cincin, pikirku mau dipakaikan ke tanganku. Rupanya itu dihadiahkan untuk pesantren. Wami jual di Siantar, terdapat 21.500.000 sekian. Ku bayarkan tanah 21.500.000. Itulah perjuangan tuh. Dari awal saja Ja'far tahu percis kita. Dulu kecil kali disuruh sadar. Perjuangan luar biasa. Dengan kesabaran, dengan doa ayahanda beliau, dengan perjuangan jamaah, dengan pengorbanan jamaah, dengan jerih payah jamaah. Oh, kita doakan semua yang bangun pesantren dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan apa saja pesantren yang terbangun. Kita doakan hidupnya bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau mereka sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Kalau mereka punya masalah, selesaikan masalah mereka. Kalau mereka punya hutang, bayar hutang mereka. Dan yang termahal kau berikan kelak kepada mereka ya Allah. Kau jadikan mudah hati dan lisan mereka ya Allah. Ketika mereka wafat mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya Rabbal. Wah, aku sebenarnya waktuku setengah jam terlalu singkat kurasa. Aku bingung kalau waktu singkat apa mau aku bilang dulu. Tapi tidak apa-apa lah. Sudah sangat sempurna apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, para habaib kita, para ulama kita. Apapun yang kita ambil, satu saja kita ambil dari apa yang mereka sampaikan, insya Allah membuat kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Sabar Bu, tidak apa-apa ibu menangis. Ibu menangis 10 tahun. Nah, anak santri ada bilang 10 tahun kalian di pesantren. Anak bikin kurikulum 8 tahun, 2 tahun khidmat di pesantren. 10 tahun. Jadi, nggak usah tadi kau udah disampaikan sama Habib Haikal. Biasa begitu, berjuang lama. Insya Allah dia akan berbuat, Allah berikan kebahagiaan. Nanti ibu melihat dia berpindah semua. Duit nggak ada lagi ibu, udah tua ibu, bapak udah tua, duit tak ada. Tapi hati sejuk, dia Allah Akbar. Dia baca Quran, ulang hafalan ya Rabb. Oh, lihat dia subhanallah ya Allah, nggak bisa diceritakan saking indah dan bahagia. Kesusahan hari ini sesungguhnya kebahagiaan pada masa yang akan datang. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita doa kepada Allah, semoga semua kita yang hadir Allah kumpulkan kelak dalam surga Allah. Anda di sini ya Allah yang hadir punya masalah, pulang dari sini selesai masalahnya ya Allah. Ada di antara kami yang hadir punya penyakit apa saja Allah, pulang dari sini sembuh penyakitnya ya Allah. Ya Allah bikin anak-anak kami orang-orang yang betah, sabar. Belajar terus, belajar. Karena belajar ini pun ibadah. Jadikan hati mereka betah, mereka sabar ya Allah. Ya Allah, ya Allah kami minta kepada siapapun kami dan apapun sesuai kami ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami mintakan yang mulia kepada